Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalam isinya minyak, yang menjawab salam rezekinya banyak. Amin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para tabi'in dan juga kita sekalian. Amin ya amin. Di malam 27 Rajab ini alhamdulillah kita bisa berkumpul sama-sama untuk memperingati dan juga mensyiarkan apa-apa yang ada di akhir bulan Rajab menjelang Sya'ban dan juga Ramadan. Untuk itu pada hari yang berbahagia ini saya akan membacakan sunnah acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang Allah akan sampaikan oleh yang berman Bapak Ustaz Haji Muhammad Yaqub. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Cacik. Selanjutnya hikmah bulan Ramadan, sholat mi'raj dan dari beberapa narasumber, di antaranya Pak Haji Ahmad, Pak Haji Abu, Pak Haji, Pak Saprijal ya, dan lain-lain. Dilanjutkan nanti doa bersama dan terakhir acara kumpul untuk akhirnya jamaahnya. Nah baik, untuk persingkat waktu, insyaallah pembukaan kita sama-sama bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan cara yang kedua yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Yaqub. Maka kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Aku beribu kepada Allah dari godaan syaitan.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kami memberi Musa kitab Taurat dan dijadikan sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami wahyukan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat itu, kami benar-benar akan berbuat kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang nyata. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan narasumber sambutan dari Ketua RKM Siratas, yang terhormat Bapak Haji Haji, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita pada malam ini malam 27 derajat 14.45. Insyaallah malam kita untuk mengingat perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi tuntunan kepada telah mengajari kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesempatan ini untuk kita mengenang perjalanan beliau Isra dan Mi'raj, dan itu juga membuat contoh bagi kita untuk mengikuti perjalanan semakin dekat kepada Allah. Karena yang jelas kita berjalan itu adalah menuju akhir. Akhirnya kapan kita tidak akan tahu, pasti menuju akhir. Dan yang paling diharapkan dari kita adalah kita berharap meraih akhir yang lebih baik. Jadi kita akan senantiasa berusaha, setiap hari berusaha menjadi yang terbaik bagi diri kita. Jadi perbuatan yang terbaik untuk kita akan kita usahakan untuk kita lakukan. Karena kita tidak tahu yang terakhirnya kita itu kapan, jadi kita berusaha menjadi yang terbaik. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itulah gambaran bahwa itu menjadi menuju baik kita senantiasa diajari melalui kegiatan melalui aktivitas ibadah sholat. Dan sholat kita adalah sholat yang terbaik dalam perjalanan kita menuju yang akhir. Kita kerjakan setiap hari. Saya kira itu malam ini adalah malam kita menyatu, dan tentang apa yang bisa kita kerjakan malam ini bagian dari upaya DKM Masjid Abbas untuk mengajak jamaah semakin dekat kepada Allah dalam kondisi yang terbaik bagi kita masing-masing. Saya kira itu sebagai pengantar, sebagai pembuka sambutan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
pada jaringan di atas buat informat Bapak Haji sudah menyampaikan sambutannya. Berikutnya kita lanjut saja ke acara berikut dan untuk narasumber mungkin Pak Haji Rahman ya silakan yang informat Bapak Haji Rahman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang hadir pada malam hari ini diguyur dengan air hujan di luar sana. Sungguh ini suatu hal yang mencerahkan, karunia rahmat Allah untuk kita insyaallah. Baik, mengingat waktu yang diberikan sangat terbatas, jadi saya hanya bisa memberikan penyampaian dalam satu sisi. Kalau dari segi teknologi dalam ilmu fisika itu kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kalau misalnya jarak tempuh dari satu kota ke kota yang lain 100 km ditempuh dalam waktu 1 jam, berarti kecepatan kendaraan itu adalah 100 km per jam. Nah sekarang dalam kejadian Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa terus lanjut ke Sidratul Muntaha, berapa jarak? Kalau menurut keterangan, Sidratul Muntaha itu tempat bersemayamnya Allah di arsy, ya. Itu di atas langit ke-7. Sedangkan bulan saja itu masih langit ke-1, bulan itu. Yang Apollo 11 itu masih langit ke-1. Kedua ketiganya wallahu a'lam. Apakah sudah ada yang tembus atau tidak? Karena pesawat Rusia ada yang menuju Mars, itu jaraknya bisa 1 tahun. Kalau dilihat dari teleskop Hubble yang punya Amerika itu NASA, itu ujung dunia itu di mana sih? Itu tahunan cahaya, bukan tahunan hitungan kalender, tahun cahaya. Padahal kecepatan cahaya itu kan 300.000 km per detik. Jadi kesimpulannya jaraknya itu tak terhingga. Maka rumus kecepatan jarak tak terhingga dibagi semalam berapa jam? 12 jam pertama. Paling ini ya, dari pagi sampai jam 6. Mungkin kurang dari itulah. 8 jam, 9 jam. Ini kecepatan atau kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad dan Jibril itu tak terhingga. Siapa yang mengajak? Jibril alaihissalam disuruh Allah. Bagaimana fisiknya? Itu sayapnya aja, ufuk timur sampai ufuk barat, nutupin bumi itu sayapnya. Terus ininya apa namanya, kolecernya, kalau pesawat ada 600 tuh. Malaikat tuh di Quran disebutin ada 2 dan 3, 2 sayap, 3 sayap. Nggak terlalu gede-gede amat lah ya. Tapi khusus Jibril gede. Itu berarti kan luar biasa kecepatannya. Tetapi demikian Jibril mengatakan, ya Rasulullah sampai di sini saja. Jadi ada satu lokasi tempat di alam sana, ya,
sudah menempuh jarak berapa jauh, berhenti, nggak sanggup meneruskan. Silakan Rasulullah atas izin Allah meneruskan. Entah dengan pesawat tertentu lagi penggantinya, karena alamnya udah lain lagi yang lebih dasar lagi. Malaikat Jibril nggak sanggup. Sampailah di hadapan Allah, yang intinya adalah menyampaikan ketentuan fikih atau syariat Islam berupa sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu. Cuma ketika balik lagi turun dicegat oleh para malaikat, khususnya Nabi Musa, gak akan selamat jamaah umatmu, minta keringanan. Turun 5 sampai 9 kali gitu ya, sampai 5 waktu, terus minta lagi. Malu gitu, kata Rasulullah, malu, masa udah dikasih keringanan beberapa kali minta dikurangi lagi gitu kan. Jadi apa hikmah dibalik itu? Yang pertama, memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Coba menciptakan kendaraan seperti itu, bagaimana mungkin manusia? Hanya Allah yang sanggup. Kemudian yang kedua, membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah. Bagaimana Nabi Muhammad disiapkan oleh Jibril alaihissalam, dibelah dadanya, hatinya dibersihkan dengan air khusus. Tentu yang membersihkan itu malaikat, bukan manusia biasa, berarti lebih bersih. Karena yang akan dihadapkan itu seorang Nabi Rasul, seorang manusia menghadap Sang Pencipta, jadi harus betul-betul bersih. Jadi itu banyak. Kemudian yang ketiga apa? Pentingnya persoalan sholat. Kenapa enggak disampaikan wahyu melalui malaikat Jibril saja di dunia? Harus Nabi menghadap langsung. Kalau manusia dipanggil langsung oleh presiden, nggak dititipkan oleh gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, berarti ada hal penting. Ini harus disampaikan langsung tanpa perantara. Kemudian yang keempat, tinggi derajatnya kehambaan. Jadi seorang Rasulullah itu manusia pilihan, derajatnya luar biasa. Yang kelima, pembekalan dakwah sebagai persiapan menghadapi makhluk yang namanya manusia, yang musyrik, yang kafir, yang zalim, udah segala macam akhlak keburukannya luar biasa. Nabi harus menyampaikan dakwah kepada mereka. Risikonya tinggi. Makanya harus dikasih pembekalan dakwah yang tangguh. Kemudian isi pesan dakwahnya apa? Sampaikanlah kebenaran meski pahit. Jadi nggak bisa bohong seperti kasus pagar laut gitu kan, lurah bohong, nelayan bohong, ini nggak boleh. Kemudian yang ketujuh, syariat Nabi Muhammad menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim, Nabi yang lain-lain ada sholat, tetapi disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad. Tata cara sholatnya begini di dalam Al-Quran dan dilengkapi detailnya dengan hadis. Maka itulah yang berlaku sampai akhir zaman. Kemudian ada keistimewaan Masjidil Aqsa ya, bagi umat Islam. Begitu juga Masjidil Haram. Kemudian Islam merupakan agama yang suci, bersih, yang diakui lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lain kecuali Islam yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Rahman. Menarik sekali ya, maupun sepintas bagaimana jelaskan tentang Isra Mi'raj. Berikutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman Bapak Ustaz Yakub. Haji Muhammad Yakub, silakan. Kalau sudah bermaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan dan insya Allah Allah muliakan yang hadir di tempat ini dan siapapun yang mendengar nasihat ini, dan semoga Allah SWT menjadikan upaya kita ini langkah taat, menghapuskan dosa dan meningkatkan takwa kepada Allah SWT. Untuk itulah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin, dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu azim. Setelah kita mengucapkan syukur dan berusaha menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah SWT, karena sejatinya syukur ini adalah lebih utama daripada takwa. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka kita panjatkan sholawat dan salam hariban junjungan Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada pengikutnya, sahabatnya, pada penerusnya, tabi'in, pada ulama yang terus berjuang hingga akhir zaman, dan kepada umatnya yang setia dan mencintai perjalanannya yang kita insya Allah termasuk di dalamnya. Kemudian daripada itu, menjadi hal yang penting bagi kita sekalian mencintai baginda Rasulullah, karena sebegitu ringan syarat untuk bersama-sama dengan baginda, yaitu kita mencintainya. Kalian akan dibersamakan, akan digabungkan dengan orang-orang yang kalian cintai. Inilah hadis Rasulullah, sehingga rasa cinta ini menjadikan kita dekat dengan Rasulullah, walaupun kita berabad jarak waktunya, berkilo jarak tempatnya, tapi serasa Rasulullah itu ada di hati kita. Serasa Rasulullah itu ada dalam kehidupan kita. Rasulullah mempengaruhi cara pikir kita, cara kita hidup. Inilah bukti bahwa kita cinta kepadanya. Kemudian daripada itu, malam hari ini adalah malam yang istimewa, yaitu mengingat salah satu peristiwa perjalanan hidup Rasulullah, yaitu Isra dan Mi'raj. Barangkali ini menjadi hal yang penting pra Isra dan Mi'raj untuk kita ungkap, karena memang ini menjadi dasar diperintahkan atau diundang oleh Allah SWT Rasulullah untuk hadir langsung menemui Allah SWT. Pada tahun 10 kenabian, maka mulai problem dakwah itu mulai berat. Awal-awal seperti di Al-Qadir Arqam sedikit problemnya, lama-lama umat semakin banyak, dan ternyata Islam ini mulai diikuti dan banyaknya orang-orang nyelomar juga. Maka pada tahun ke-10 ini Rasulullah mulai mendapat tekanan-tekanan, walaupun kalau satu pribadinya, dirinya itu ada bempernya, karena masih ada paman, masih ada Khadijah, masih ada, dan memang Rasulullah turun pesawat. Tapi para umatnya atau pengikut-pengikutnya mulai mendapat tekanan berat, bahkan mulai diculik, mulai dianiaya dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah itu empatinya luar biasa.
Lebih sakit umatnya kalau disakiti dibanding dengan dirinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Adalah baginda Rasulullah itu punya karakter mulia, aziz, dan terhadap orang-orang beriman itu haris, dia empati banget, dan terhadap mukmin itu raufur rahim, cintanya itu melebihi dari segala-galanya, bahkan sampai maupun umati. Artinya kalau ada umat Rasulullah yang dizalimi, itu Rasulullah sangat-sangat sakit, sangat-sangat merasakan penderitaan itu. Dan itu terjadi di perjalanan dakwah Rasulullah di usia dakwah kenabian yang tahun ke-10. Tidak hanya itu, Rasulullah pun kemudian diuji lagi oleh Allah. Allah ingin mematangkan hambanya karena misinya dasar, maka harus dimatangkan dengan mentalitas, dengan ujian, dengan cobaan-cobaan yang tinggi. Ya sesuai biasanya kalau cita-cita tinggi itu usianya juga tinggi. Kalau masuk pengen dokter ya harus ke perguruan tinggi barangkali gitu, mau sih nggak bisa SD gitu ya. Memang itu sudah jadi sunatullah. Semakin tinggi kemuliaan, semakin tinggi cita-cita, semakin tinggi nilai itu, ujiannya juga memang harus ada, itu sudah sunatullah. Makanya ini menjadi mentalitas kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita diuji oleh Allah, tenang, insya Allah ujian itu disesuaikan oleh Allah dengan hadiah yang reward dari Allah SWT. Dan Allah masih menyelesaikan sebaik-baiknya ujian itu. Makanya Allah kemudian berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Wahai manusia, apakah iman itu yang nilainya itu surga, yang nilainya itu kemuliaan, yang nilainya itu reward demikian luar biasa, apa cukup hanya dikatakan? Enggak ya, pasti ada perjalanan ujiannya, pasti ada tes benar nggak kita beriman kepada Allah SWT. Kalau ada orang yang tidak perlu diuji adalah baginda Rasulullah SAW, karena demikian mulianya, demikian murninya beliau, tapi Allah tetap melakukan hukum-hukum ujian dan manusia. Sampai di ayat Quran dikatakan gitu, waqalu, dan mereka katakan abasarun mislu, saya juga sama seperti engkau. Kemudian diujilah Rasulullah itu dengan meninggal istrinya yang setia. Satu wanita konglomerat yang mendukung secara jiwa, harta dan raga, yang dengan itu dia betul-betul tatkala orang belum beriman, belum yakin, tapi Sayyidina Khadijah selalu menenangkan dan meyakinkan bahwa Allah tidak akan menyusahkan engkau selama-lamanya oleh sebab itu. Dari mulai wahyu pertama sampai seterusnya, bahkan hartanya pun Khadijah itu memiliki 2/3 kekayaan kota Mekah, sampai terus habis, terus dibuat modal untuk dakwah Rasulullah, tapi nggak ada keluhan, nggak ada rasa nyesel, tapi malah terus mensemangati baginda Rasulullah. Itu pun diambil oleh Allah sebagai support luar dalam, diambil oleh Allah SWT. Ini Allah juga, itu Allah menguji hambanya, umatnya yang unggul, hambanya unggul, ujiannya juga unggul juga. Terus juga kalau memonitor itu juga diambilnya sang pamannya, padahal pamannya ini Abi Thalib ini adalah member yang mengatakan kalau Muhammad diganggu, lewati saya dulu. Artinya selalu mengkondisikan sebelum hadir, saat untuk masuk sudah kondisikan. Sudah dibersihkan, sudah menjadi kalau kita ada pejabat A1 sudah ada pembersihan wilayahnya. Itu paman Abu Thalib, itu pun pada tahun ke-10 kenabian itu pun diambil oleh Allah SWT. Benar-benar menjadi sebuah amul huzn, sebuah menjadi tahun duka cita. Juga tantangan dakwahnya semakin meningkat, diambil oleh Allah SWT orang-orang yang menjadi membantu penangkal tantangan itu. Seolah-olah ini berlaku, engkau itu umatku Muhammad, makhluk untuk makhluk, akulah yang berkuasa. Nah, keyakinan itulah yang tidak gampang di kita ya.
Karena kita bersandar dengan harta, bersandar dengan orang tua, bersandar dengan sejatinya Allah. Makhluk ini adalah sarana yang ditunjuk oleh Allah SWT. Makhluk inilah kemudian yang dijadikan wasilah oleh Allah SWT. Tapi Allah ini murni kalimat la ilaha illallah itu benar dalam diri kita. Itulah yang ditunjuk oleh Allah SWT. Sehingga dengannya ketika kita mau dengan kalimat la ilaha illallah, jaminannya apa? Dakhala jannah. Dakhala jannah. Kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang sakti, yang tidak akan tertandingi. Kemudian Rasulullah pun tidak begitu saja. Dia berharap ada suasana yang sedikit nyaman karena berita di Pondok alamnya rada sejuk dan tidak sepanas dan setegang di kota Mekah. Hijrah pun beliau ke kota Taif dengan harapan dakwah tetap berjalan, karena Rasulullah itu memtekadkan dirinya dakwah itu baginya adalah hidup. Tapi apa yang kita akan didapatkan? Ternyata adalah bukan sambutan tapi sambutan. Bukan kata salam tapi kata hujatan. Bahkan Rasulullah sempat berdarah-darah kakinya. Sampai malaikat mengatakan, kalau saja darahku menetes di bumi, maka aku angkat bumi Taif ini akan aku timpakan penduduknya. Rasulullah itu memang sayang pada makhluknya, itu punya visioner tinggi ya. Memang pelakunya itu sih jahat, tapi pelakunya di punggungnya itu ada keturunan-keturunannya. Rasulullah bikin sampai keturunan-keturunannya. Kalau bapaknya jahat, mungkin anak. Sampai keluar doa, Allahumma adi qaumi fa innahum la ya'lamun. Padahal mereka sudah geram tuh, malah diusaplah darahnya itu supaya jangan saya menetes ke bumi. Nah, kalau model orang ini dibela ya udah diusap-usapin ke laut ke bumi aja bisa jadi. Tapi Rasulullah itu memang benar-benar sampai inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu shollu atur semua gitu. Karena memang benar-benar Rasul itu diubah dari Rasul yang lain. Kalau Rasulullah sekarang ke Nabi Nuh itu karena aja Allah udah karena aja udah. Tapi Rasulullah memang bermisi dan kualitas dakwah dan cara berpikirnya memang visioner. Benar-benar rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil Mekah aja, tapi dia berpikir panjang. Rahmatan lil alamin. Jadi setelah pulang dari Taif menghadapi ujian-ujian yang berat, maka pulang ke bibinya Maimunah. Beliau sholat 2 rakaat dan masih dengan cara lama, belum sholat yang terakhir ini. Kemudian dapatlah undangan dari Allah melalui malaikatnya untuk diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Nah itulah. Jadi setelah kerja keras nunggu Allah, setelah ujian berat, ada hiburan, tidak hanya Ancol, diperjalankan dengan pesawat khusus, dengan pengawalan khusus, dengan undangan khusus oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalimatnya itu luar biasa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang berkata siapa? Allah. Yang memperjalankan siapa? Allah. Allah terikat dengan ruang dan waktu enggak? Allah terikat dengan jarak enggak juga. Jadi jauh, dekat, lama, sebenarnya itu ukuran makhluk. Kalau ukuran Allah nggak ada urusan ukuran itu. Ashabul Kahfi itu dibikin kayak cuma setengah hari aja udah 309 tahun. Jadi memang kalau hanya dinarasikan dan dipercayai dengan akal sekelas makhluk, ya tidak ketemu. Walaupun kemudian sekarang sudah Allah ciptakan kecepatan yang ada, tapi itu hanya menggambarkan begitu. Tapi Allah memang sebab yang digambarkan oleh Pak Rahman tadi itu luar biasa. Langit satu itu kalau dilemparkan ke langit dua itu seperti lilin di padang pasir.
Kayak apa Pak? Berarti kalau langit dua luas banget ya. Langit dua itu kalau dikumpulkan dari satu digeblek-geblekkan gitu, dilebarkan ke langit ketiga seperti cincin dilebarkan pada pasir. Berarti langit kedua, langit tiga, langit satu, langit dua, tiga dikumpulkan, dilemparkan ke langit ketiga seperti cincin dilemparkan pada pasir. Wes akhirnya luasnya kayak kalimat Allahu Akbar dasar. Sementara kita melihat Allahu Akbar kan biasa, tapi Allahu Akbar itu dasar, itu baru bicara kali seperti itu. Sebelum sampai ke langit ketujuh, langit ketujuh dikumpulkan semua, dilebarkan di aras Allah seperti cincin dilebarkan kepada pasir. Allahu Akbar itu belum Allahu Akbar. Akbar itu adalah kata superlatif yang katanya sudah tidak ada lagi dan menggunakan kelas makhluk lagi. Kalau masih ada ukurannya itu masih kelas makhluk. Tapi kalau Allah sudah tidak ada ukurannya, karena Allah itu bukan makhluk. Allah sudah tidak ada ukurannya. Makanya ketika kita oleh-olehnya sholat, ini adalah oleh-oleh yang paling dasar. Oleh-oleh yang paling dasar. Karena oleh-oleh yang khusus, oleh-oleh yang kemudian benar-benar dibutuhkan. Benar-benar dibutuhkan. Allah sudah mulia, tapi sholat memuliakan kita. Jalannya menyala ke masjid besar dengan takwa. Berangkatnya seperti kita berenang, makanya sudah kebiuran kita mandinya berenang. Berarti kan bersih banget ya. Dan itu berenang. Sholat yang disampaikan Allah. Ya Allah, itu oleh-oleh yang memang nilai dan harganya itu luar biasa. Karena model-model kita itu kan jangan singgah-singgah salah. Ya, makanya Allah kasih artinya, Allah sayang dengan sholat. Allah cintai banyak dengan sholat supaya dosa-dosa yang ada tersucikan dengan baik. Sebenarnya sholat adalah cintanya Allah khusus. Kita melihat sholat itu, ya Allah, alhamdulillah kok kita tidak bisa sholat, kok bisa hadir sholat. Wah, hadiah yang luar biasa dari Allah SWT. Jangan dipandang sebagai pikir ya, wajib gitu sholat, jadi bukan wajib gitu. Enggak lah, itu cintanya Allah yang menetes, yang kemudian diundangnya dengan secara khusus diberikan kepada kita. Masya Allah. Makanya kalau kita bisa sujud kepada Allah itu, kita harus sujud Allah, syukur kita kalau ditakdirkan kita bisa sujud, bisa bersyukur kepada Allah SWT. Nah itu ternyata kita yang masih diuji, insya Allah kita semuanya ini masih di dunia, masih diuji oleh Allah SWT. Tong malu, tong merasa, karena setiap ujian itu ada ribetnya, ada itulah hikmah pra. Kemudian yang saya ingin garis bawahi yang kedua, kita harus memandang Allah itu benar-benar Tuhannya, bukan makhluk. Subhanalladzi asra. Ya, siap. Lagi asra itu artinya diperjalankan. Yang namanya diperjalankan oleh Allah, keyakinan kita harus seperti itu. Kita harus apa ya? Karena Allah itu mana segala macam ya, dengan waktu yang sangat sebenarnya tapi bisa detail, dengan waktu yang sangat sederhana tapi bisa komplit. Itu Allah sampai di Yahudi kan bilang, jadi kan aneh, berapa bukunya apa atau setidaknya pun orang kesana saja mungkin kita sengaja gitu aja bingung mungkin. Tapi karena Allah tuh maha cepat, bahkan sempat berjamaah dengan para nabi, sempat berdialog, hanya tukar pengalaman. Memang berat tugas oleh Habib itu juga begitu, bahwa ngobrolnya inilah sama-sama para nabi. Aku juga mengalami seperti itu, sehingga Nabi nanti kedepannya dakwah, insya Allah dia akan sangat siap dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Barangkali Isra Mi'raj yang pertama yang kita pilihnya adalah kita harus berusaha sekuat mungkin, karena pasti dibalik ikhtiar kita itu ada riwayat dari Allah SWT, dan kita harus memandang Allah itu Tuhan yang memang laisa kamitslihi, tidak sama dengan makhluknya. Kehendaknya pun tidak sama dengan makhluknya.
Ketika Allah berkehendak, maka jarak, waktu, tempat itu sudah sangat mudahlah bagi Allah untuk mengatasi atau untuk mengabulkan. Allah, terima kasih. Kalau begitu mungkin seterusnya. Terima kasih kepada yang terhormat Pak Ustaz Muhammad Yakub. Berikutnya dari Pak Tua akan menambahkan ya, 5 menit. Mantap. Ya, Alhamdulillah, seperti kita sampaikan ya, bahwasanya Isra Mi'raj itu menjelaskan dari yang catatan yang saya coba kumpulin. Isra itu gambaran perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa itu ada di Palestina. Jadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa itu terbang Mi'raj ke Sidratul Muntaha, terus balik lagi ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa balik lagi ke Mekah, hanya dalam waktu semalam. Nah, perjalanan itu apa saja yang dialami dan pelajaran apa yang bisa kita raih dalam ini selama perjalanan tadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu ada 4 hal yang dicatatkan dan dijelasin. Rasulullah itu melihat kejadian-kejadian yang ada 4, tapi kaum yang kejadian, ada kaum yang menanam dan menuai hasil seketika. Tanaman itu hasilnya seketika. Yang kedua, kaum yang memukul kepala mereka sendiri, dipukulin kepalanya sampai pecah, terus balik lagi, kulik lagi, dipukul lagi, balik lagi. Nah, terus yang ketiga, ada peristiwa yang dialami, yang dilihat, kaum yang memakan daging busuk, sementara daging seger sebelahnya ada, tidak dimakan, melayani yang sudah dimakan. Terus yang peristiwa yang keempat itu wanita tua memanggil Nabi Muhammad. Jadi dan itu masing-masing ada makna. Saya kira mungkin pernah dengar juga ceritanya. Dan itu 4 hal itu di dalam perjalanan. Dan selama perjalanan itu setelah masuk di Masjidil Aqsa, ketemu para nabi di Masjidil Aqsa. Dan itulah tadi diceritakan oleh Pak Yakub, ada diskusi dengan para nabi di Masjidil Aqsa. Nah, kita masuk di situ ada pembahasan sholat masa para nabi sebelum sholat, setelah dari pada saat Mi'raj, oleh dari Mi'raj. Itu gambarannya. Dan pada saat Mi'raj itu berangkat ke Sidratul Muntaha, itu mengalami naik turun 1, 2, 3, naik dulu sampai ke langit ke-7. Langit ke-1 ketemu siapa, langit ke-2 ketemu siapa, gitu ya. Saya kira nggak usah satu naik 5 menit soalnya. Nah, sampai ke langit ke-7, balik lagi ketemu ke Nabi Musa. Nabi Musa itu di langit berapa ya? Oh, langit ke-6. Jadi setelah 7 turun lagi ke langit 6, ketemu Nabi Musa, balik lagi ke langit 7, balik lagi sampai muncul 5 yang Nabi Muhammad memegang 5 waktu sholat. Nah, dari perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Mekah, itu juga Rasulullah membawa oleh-oleh tadi yang 5 waktu sholat, dan itu yang disampaikan kepada para sahabat. Dan peristiwa menyampaikan para sahabat ini, karena peristiwa yang itu Isra dan Mi'raj hanya cuma semalam tadi, banyak orang juga susah untuk bisa menerima. Dan Abu Bakar Siddiq yang langsung tanpa alasan apa-apa langsung menerima. Makanya itu Nabi dari sahabat Abu Bakar Siddiq mendapat sebutan As-Siddiq, jadi yang membenarkan. Jadi sebutan itu karena
dapat cerita yang kita kira apa? Itu perjalanannya dan dongeng cerita ini bisa menambah kita untuk mengambil hikmah untuk keyakinan kita. Dan tiga hal sebenarnya peristiwa kita itu dicatatkan itu yang menjadi catatan buat yang pertama dalam Islam kita itu menghadiahkan sholat waktu untuk kita semakin dekat pada Allah, karena hanya di dalam sholat itu sehingga kita ditunggu oleh Allah. Setiap sholat yang ditunggu untuk laporan kepada Allah. Makanya di surat Al-Fatihah, ya anak berdua, ya anak sani. Kepada dia lakukan dan pada mohon pertolongan. Jadi Allah itu menunggu kita untuk minta pertolongan kepada Allah setiap sholat. Ya, tinggal kita manfaatkan itu untuk senantiasa minta tolong kepada Allah. Dan yang kedua, lewat sholat itu dan Isra Mi'raj ini juga meningkatkan keyakinan kita bahwasanya kita ini makhluk dan Allah adalah penciptanya dan kita hanya nurut dan milik kepada Allah yang akan membawa kita selamat. Terus yang ketiga, kita pun juga dikasih gambaran bahwa hakikat dunia ini hanyalah sementara, kita ada di dunia itu memang sementara. Tinggal kita menerima dan kita meningkatkan ketakwaan kita. Saya kira itu tambahan yang bisa saya sampaikan dari catatan yang ada. Maya, Waalaikumsalam. Terima kasih tadi saya sampaikan kepada Pak Rahman bagaimana perjalanan yang berdasarkan logika itu adalah sesuatu yang digambarkan dengan jelas. Kemudian tadi oleh Pak Ustaz Muhammad Yaakob juga mendapat perintah yang paling istimewa dan tidak disampaikan kepada malaikat tapi langsung oleh Allah kepada Muhammad, dan barusan adalah hikmah ya, dan beberapa yang diberikan juga kepada Nabi Muhammad. Mungkin ada tambahan dari Ustaz yang lain? Kalau tidak, mungkin sudah siap-siap pertama ya. Saya akan tambahkan sedikit saja. Ada perjalanan yang menarik tadi dari Pak Rahman ya, bahwa kita sulit membayangkan secara logika. Jadi saya akan menambahkan di sini bahwa Abu Jahal saja ya sama Abu Lahab besoknya ketika Rasulullah SAW terdengar sudah berangkat ke Masjidil Aqsa, kemudian sudah ke Muntaha, maka seperti tidak percaya kan? Nah itu kan tentu saja keimanan dan keyakinan. Nah saya ingin ikut menjelaskan sedikit karena yang tadi sudah selesai semua dari yang Pak Rahman. Ini menarik. Bagaimana kalau saya sedikit bisa menjelaskan ya sesuatu yang dengan logika kita ternyata sekarang mampu. Kalau dulu kita buruk itu seperti apa tadi, kecepatannya sekian, jarak antara bumi dengan dan seterusnya ya, sampai apa langit pertama, kedua, ketujuh, begitu gamblang diceritakan. Saya hanya ingin memberikan sedikit imajinasi aja yang gampang. Nah, ini ada cerita menarik dari Ustaz Latif gini ya, mengingatkan semua yang dari Sulawesi. Itu menarik sekali, gampang sekali kita bisa menafsirkannya bahwa Menteri Agama akan ke Jakarta naik pesawat. Nah, ada semut, kebayang Pak, semut memang kan dari Jakarta ke Surabaya, maksudnya kebayang jangankan dari Jakarta ke Surabaya, dari sini ke rumahnya Pak Ian aja perlu berapa lama kan, bisa berhari-hari misalnya kan gitu. Nah ini dengan mudahnya si semut ini yang dipidato di hadapan semut, oke saya kemarin ke Jakarta, ke Surabaya dari Jakarta disungsurikan dan takut semut-semut yang lain mana bisa gitu kan. Nah yang digambarkan Pak Rahman tadi dengan kekuatan daripada malaikat Jibril yang sayapnya saja dari ujung barat ujung timur bumi kan ya, itu ya bayang. Nah kita kebayangkan kalau masih semut di Jakarta ke Surabaya Iraha, wah begitu luasnya Pak. Dari di sini ke sana ke rumah Pak Yakub aja kapan ya? Nah ternyata dengan mudahnya dia nyelip di jasnya Menteri Agama, misalnya Menteri Agama naik pesawat nyampe kan Pak ke Surabaya. Kebayang nggak sama kita Pak?
Jadi makhluk kecil, Nabi Muhammad kan dibanding malaikat Jibril yang tadi dijelaskan oleh Pak Haji Rahman, itu malaikat Jibril aja sayapnya apa ya? Dari ujung timur ke ujung barat. Lencangnya 600 tadi dijelaskan yang gimana? Itu Nabi Muhammad anu dongkap baru datangnya jadi lebih jelas. Saya umpamakan dengan semut tadi, kebayang apa? Nah dia masuk ke kantongnya Menteri Agama, ikut dia naik pesawat, kemudian pidato Menteri Agamanya di sana, suaranya dia udah pulang lagi kan? Apa bedanya dengan itu? Mungkin imajinasi kita dengan mudahnya, makanya tadi dijelaskan secara fisika, secara apa? Ini kita mengerti ya, kalau kita naik gunung pagi itu Abu Lahab sama Abu Jahal saja bilang Muhammad itu gila, kalian menganggap dia nabi. Karena mana Abu Jahal ayamnya, oh ini kita aja sekarang udah berhadapan dengan ini di Arab bisa ngobrol gitu ya. Nah itu karena Abu Jahal belum nyampe gitu dari berbudaya. Ngerti ya Pak ya? Jadi anggap saja si semut naik karena kacung Menteri Agama ikutan naik pesawat, kemudian di Surabaya Menteri Agamanya pidato, balik lagi sorenya si semut turun kan, ngobrol di hadapan Pak jamaah semut. Hei semut, kan? Saya ini tadi dari Jakarta ke Surabaya hanya dalam waktu berapa jam, sehari semalam lah misalnya. Lah kata semut yang lain, mana gelong tuh sih mas? Banyak kali itu kan video kalinya wawannya gila gitu. Nah itu barangkali ya, jadi imajinasi kita bisa, oh iya ya, ternyata seperti itu. Jadi nggak ada hal yang mustahil ya bagi Allah gitu kalau diceritain sekarang nih. Mungkin itu yang bisa menambahkan. Barangkali waktunya sudah cukup. Tambahannya Ustaz Fatul atau Ustaz Dian yang lain sepertinya udah cukup ya waktunya. Oh udah menjelang terawih taman. Mungkin ditanya Pak sebelum ditutup closingnya yang tadi atau ada tambahan closing Pak silakan. Ya cukup saja, kalau itu doa saja oleh Pak Haji Yakub aja. Mari kita tutup dengan doa dari Pak Ustaz Haji Yakub. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita memuja Allah SWT dan doa itu karena terkait dengan Allah Maha Kecepatan yang luar biasa. Insya Allah dan semakin kita yakin maka kita akan bisa. Allahumma shalli ala Muhammadin wa syabiina wa barakina wa malakana Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma inna nas'aluka wa nahnu nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan rahimin, hamdan yuafin wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wal afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa ziyadatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana walhiqna bis salihin. Rabbana hab lana walhiqna bil mujahidin. Rabbana hab lana walhiqna bil anbiya wal mursalin wa rusul salihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah, kita betul-betul sebenarnya berdoa kita dan insyaallah selanjutnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Rizky Febrian, terima kasih. Sekian, terima kasih.